Halo guys, ketemu lagi nih dengan KKB. Kami keluarga bahagia untuk mereview-review hotel, tempat wisata, dan kuliner. Kali ini kami akan mereview salah satu hotel bintang 4 yang ada di daerah Bekasi Barat nih teman-teman. Namanya Hotel Horizon Suite Iswara Bekasi, yang alamatnya ada di Jalan Cut Mutia nomor 2 Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi. Dan ini dia hotelnya. Hotel ini jadi satu kawasan dengan apartemen Taman Sari Iswara ya teman-teman. Nah, setelah mengambil tiket parkir, kami langsung menuju area depan lobi nih. Tadinya mau nurunin barang bawaan di sini nih, tapi ternyata tidak ada staf hotel yang berjaga di depan teman-teman. Dan melihat anak tangga yang banyak untuk naik ke atas, itu tuh rasanya udah ngap duluan ya. Akhirnya nggak jadi kami nurunin barang di sini. Kami lanjut ke area parkirannya aja nih. Untuk area parkir di sini tersedia area parkir yang langsung ke lantai GF dan area parkir basement teman-teman. Sebetulnya ada juga ini tempat parkir yang di outdoor, tapi hanya sekitar 4 mobil aja dan sudah terisi teman-teman. Akhirnya kami memilih parkir di basement. Untuk parkiran area basement di hotel ini juga cukup luas ya. Nah, parkiran di sini sepertinya gabung ya dengan penghuni apartemen. Jadi antara tamu hotel dengan penghuni, ini parkirannya sama teman-teman. Termasuk juga untuk parkiran kendaraan roda 2-nya nih. Ini jadi satu area juga di sini. Pas kami datang, area parkir yang tersedia di basement 1 masih cukup banyak teman-teman. Nah, kami cari yang terdekat dengan akses masuk ke hotelnya nih, biar nggak capek jalannya, apalagi bawa bocil ya. Dan sebelum masuk lift untuk menuju lobi, di sini terdapat masjid nih teman-teman. Nama masjidnya Al Khairat. Masjid ini boleh digunakan oleh penghuni apartemen dan juga tamu hotelnya nih. Dan ini lift akses menuju area lobi, juga ke area kamar-kamar ataupun fasilitas hotel lainnya nih teman-teman dari Hotel Horizon Suite Iswara ini. Kami ke lantai GF dulu ya teman-teman untuk ke bagian resepsionisnya untuk proses check-in. Di lantai lobi ini juga terdapat area restoran nih. Nama restorannya Santan Restoran. Nah, kayaknya restoran ini yang akan jadi tempat para tamu hotel untuk sarapan, teman-teman. Nah, ini area lobbynya nih, teman-teman. Cukup luas ya untuk area lobbynya. Nah, di sini tersedia sofa-sofa yang bisa kalian gunakan nih untuk sekedar santai-santai sambil menunggu antrian proses check-in ataupun proses check-out. Di sini juga tersedia mesin penjual makanan ringan otomatis nih, lengkap dengan panduan cara pembeliannya juga. Tapi jika kalian bingung, kalian bisa minta bantuan ke petugas hotelnya untuk petunjuk gimana cara membeli makanan yang ada di etalase ini, teman-teman. Pilihan makanan dan minuman yang dijual di sini juga cukup variatif ya. Ini anak saya langsung sumringah ya begitu lihat etalase jajanan yang ada di sini, teman-teman. Tapi nggak kami kasih. Dan ini area resepsionisnya nih. Cukup luas ya untuk area meja resepsionisnya. Oh ya, kami sampai di hotel ini sudah malam ya teman-teman, yaitu sekitar pukul 6:30. Jadi ceritanya kami habis perjalanan dari Subang teman-teman, habis main ke rumah kerabat. Nah, Pasu kecapean, udah ngantuk berat juga. Akhirnya kami singgah di sini nih. Padahal sebentar lagi juga udah sampai Jakarta sebetulnya. Tapi mumpung besoknya libur, akhirnya kami mutusin untuk stay di sini. Tadinya rencana mau nginep di rumah kerabat yang di Subang, tapi nggak jadi. Jadi tuh emang dadakan banget teman-teman untuk nginep di sini tanpa direncanakan. Nah, di dekat pintu masuk area lobi ini terdapat pajangan sebuah alat musik gong nih yang ukurannya cukup besar ya teman-teman. Lalu di sisi kanan begitu masuk dari pintu lobi, ini terdapat anak tangga yang sepertinya ini merupakan akses untuk menuju ke lantai M nih. Mungkin lantai M ini maksudnya mezanin kali ya teman-teman. Selain menggunakan lift, jadi kalian bisa menggunakan anak tangga ini untuk lantai M-nya. Di dekat anak tangga ini juga tersedia sofa-sofa nih yang bisa kalian gunakan juga untuk duduk-duduk. Selain itu, di bagian bawah dari anak tangga ini ternyata tersedia playpen nih teman-teman, yang di dalamnya terdapat bola-bola plastik warna-warni serta papan lubang sortir warna nih teman-teman. Buat tamu hotel yang bawa anak kecil seperti
kami ini pasti terbantu banget ya dengan adanya ini. Setidaknya untuk beberapa saat bisa bikin anak-anak anteng di dalam playpen ini. Nah, sambil nunggu Pak Su proses check-in, anak-anak anteng di dalam playpen, kita lihat area lain di lobi ini yuk teman-teman. Di depan area meja resepsionis ini tersedia cemilan juga nih. Ada keripik pisang dengan aneka rasa, ada cemilan telur gabus juga di sini. Lalu ada akar kelapa dan masing-masing ini harganya di 30.000 per packnya nih teman-teman. Di samping rak cemilan ini juga terdapat banner nih dari layanan refleksiologi di hotel ini. Mungkin buat kalian yang butuh di pijit-pijit gitu ya, buat bikin badan relax, nah kalian bisa tanya nih layanan ini ke petugas hotelnya. Nah, ada yang menarik nih teman-teman. Jadi buat kalian yang menginap di sini memesannya secara on the spot atau melalui direct booking langsung ke hotelnya, kalian bisa memutar 1 kali spin wheel untuk mendapatkan benefit tambahan dari Hotel Horizon Suite Iswara ini teman-teman. Nah, sayangnya karena kami memesannya melalui aplikasi OTA, jadi kami tidak diperkenankan untuk memutar spin wheel ini nih. Sayang banget ya, padahal lumayan banget nih bonusannya gitu ya, hadiah dari putaran spin wheel ini. Oh ya, hotel ini juga sedang ada undian nih dari Instagramnya yang dipilih secara acak. Kalau info dari staffnya, hadiahnya berupa menginap 1 malam gratis di kamar Junior Suite. Syaratnya kalian hanya memfollow sosial media Instagramnya aja dari Hotel Horizon Suite Iswara Bekasi ini teman-teman, dan pemenangnya akan diumumkan di akhir bulan setiap bulannya. Cuma nggak tahu nih berlakunya sampai kapan untuk undian ini. Lupa tanya kemarin sama staffnya untuk berlakunya ini sampai kapan. Tapi kalau kalian mau coba follow, silakan aja teman-teman, siapa tahu kalian beruntung. Lalu di sisi salah satu sudut lobi ini terdapat pameran berupa kerajinan tangan dengan bahan dasarnya dari kayu yang dianyam nih teman-teman. Di sini tersedia pernak-pernik seperti tempat tisu, keranjang, nampan ya. Kemudian ada box file juga, ada tas laundry, ada tote bag dan lain-lainnya nih. Cukup banyak yang tersedia di sini ya. Nah, barangkali kalian berminat untuk membeli cenderamata dari hotel ini, bisa nih kalian mungkin membeli salah satu kerajinan tangan ini teman-teman. Dan ini area drop off tadi yang kami sempat mau menurunkan barang nih teman-teman, tapi nggak jadi. Sebetulnya di sini ada meja petugas hotel atau petugas security-nya nih. Tapi ini kosong ya, nggak ada yang jaga. Mungkin lagi istirahat atau lagi bertugas kali ya. Oh ya, Horizon Suite Residence Iswara Bekasi ini termasuk masih baru nih teman-teman. Di sini tertera baru diresmikan pada tanggal 27 September tahun 2024. Jadi masih belum terlalu lama juga ya teman-teman untuk peresmian dari Horizon Suite Residence Iswara Bekasi ini. Oh ya, kami juga diberikan welcome drink nih berupa teh jahe. Lumayan ya untuk menghangatkan badan gitu ya. Begitu selesai proses check-in, kami langsung bergegas menuju kamar. Karena badan bener-bener udah capek banget teman-teman, pengen rebahan ya. Apalagi si anak bayi kan, dari pagi udah perjalanan jauh, pasti capek juga dia badannya. Dan kami dapat kamar di lantai 12 teman-teman. Oh ya, saat kami menginap untuk lantai tertinggi di Horizon ini, kamar yang sudah beroperasi, info dari staffnya itu bilang baru sampai di lantai 21 teman-teman, dari total 36 lantai yang tersedia. Dan ini lantai 12-nya. Kamar kami agak mojok nih teman-teman, yaitu kamar nomor 9. Dan ini kamar kami teman-teman. Kamar yang kami pesan ini adalah tipe kamar family suite. Kita langsung room tour aja yuk teman-teman. Dimulai dari pintu masuknya ya. Di balik pintu masuk ini tersedia layout dari lantai 9 serta panduan jika terjadi sesuatu di gedung ini teman-teman. Lalu di sisi kanan begitu kalian masuk ini terdapat wastafel, dan di kanan wastafel ini tersedia lemari pakaian gantung yang modelnya terbuka seperti ini nih teman-teman. Di sini tersedia 2 buah gantungan, lalu juga ada sebuah meja nakas kecil di dalam lemarinya nih. Yang di atasnya tersedia sebuah laundry bag serta 2 buah pasang slipper nih teman-teman di bagian bawahnya. Di depan lemari gantung ini terdapat sebuah meja kecil beserta komplementerinya juga nih. Di sini terdapat termos pemanas air, lalu ada sebuah teko atau jar untuk wadah air, kemudian ada 2 buah gelas lengkap dengan pengaduknya juga, serta tersedia teh, kopi, gula, dan creamer juga nih teman-teman. Untuk di bagian bawahnya ini terdapat sebuah laci nih, dan di bagian bawah lacinya ini harusnya tempat kulkas mini ya teman-teman, tapi ini nggak ada nih untuk kulkasnya. Lanjut
di seberang pintu masuk, begitu kalian buka pintu, ini terdapat sebuah nakas juga nih. Dan kami memanfaatkan ini untuk tempat barang-barang nih. Dan sepatu atau sandal yang kami gunakan di bagian bawahnya teman-teman. Di bagian atasnya ini terdapat sebuah telepon yang menempel di dinding nih. Tapi ini nggak berfungsi ya teman-teman. Nggak tahu kenapa kami nggak bisa pakai. Kami sudah coba berkali-kali tapi nggak bisa. Akhirnya kami menghubungi pihak hotel di nomor WhatsApp yang tersedia. Di samping dari telepon ini juga terdapat sebuah pintu nih, yang ternyata ini adalah area toiletnya teman-teman. Di dalam sini tersedia area shower yang lengkap dengan body wash, sampo, dan conditioner juga nih. Nah, area shower ini diberi pembatas dengan partisi kaca transparan seperti ini. Lalu di sini juga terdapat sebuah wastafel, sebuah cermin, sebuah tempat sampah untuk area toilet juga. Lalu ada 2 buah cangkir di atas wastafelnya dan beberapa amenities seperti 2 buah set dental kit, shower cap, cotton bud, sanitary bag, dan kam. Dan ini informasi terkait layanan telepon dan nomor WhatsApp yang tadi saya bilang teman-teman. Di area toilet ini juga tersedia 2 buah handuk besar yang diletakkan di rak handuk di atas kloset nih. Lalu ada sebuah kloset, ada handuk kecil juga yang untuk dijadikan sebagai keset ya teman-teman, serta sebuah tisu roll. Cukup compact ya untuk area toiletnya di sini teman-teman. Kita kembali keluar yuk. Nah, di sini terdapat area ruang tamu nih. Di sini tersedia sebuah set sofa yang berukuran cukup besar, lengkap dengan mejanya juga. Lalu di depannya tersedia sebuah televisi yang menempel di dinding dan sebuah nakas kecil di bagian bawahnya. Di atas nakas ini terdapat sebuah barcode untuk kalian bisa mengetahui informasi terkait Hotel Horizon Suite Iswara Bekasi ini nih teman-teman. Untuk di bagian bawahnya ini terdapat laci yang bisa kalian gunakan juga untuk penyimpanan barang-barang bawaan kalian nih. Dan di sisi kiri dari sofa ini terdapat sebuah pintu yang ternyata ini adalah ruang kamar tidur anak nih. Di dalamnya terdapat sebuah ranjang dengan bed single, lalu ada sebuah cermin kecil, meja gantung yang bisa kalian fungsikan sebagai meja rias juga, lengkap dengan sebuah sofa puffnya nih teman-teman. Yang menariknya di sini adalah pemandangan dari kamar anak ini sama seperti pemandangan kaca yang ada di sisi depan kamar ini teman-teman, yaitu pemandangan city light dari kota Bekasi sekitar hotel nih. Tetap macet ya teman-teman di Bekasi, mau hari weekdays, mau hari weekend, pagi ataupun malam selalu macet di sini kayaknya ya. Sekarang kita lihat ruang kamar tidur utamanya yuk teman-teman, yang ada di balik pintu dari sisi kanan sofa tadi teman-teman. Dan ini dia kamar utamanya. Sudah ada anak bayi ya yang tidur di sini. Di sini terdapat sebuah ranjang berukuran king size nih, dengan lampu tidur dan meja kecil di sisi kiri dan kanannya. Untuk di meja sisi kanan ranjang ini terdapat sebuah stop kontak, saklar lampu, beberapa lembar kertas dan pensil, serta sebuah laci di bagian bawah mejanya. Sedangkan untuk di sisi kiri ranjang ini sama ya, terdapat sebuah stop kontak, ada saklar lampu tidur juga, dan di atas mejanya ini terdapat sebuah kartu yang berfungsi sebagai pemberi tanda bahwa kalian ingin mengganti spray ataupun handuknya setiap hari. Jika ingin ganti, maka kalian bisa letakkan kartu ini di atas ranjang tidur untuk penggantian spraynya, dan jika ingin ganti handuk, letakkan di area kamar mandi. Ini sepertinya lebih berfungsi untuk tamu yang menginap lebih dari 1 malam ya teman-teman ya. Untuk di bagian bawah meja ini terdapat laci yang bisa kalian gunakan juga nih untuk meletakkan barang bawaan kalian. Lalu di kamar ini juga tersedia set meja rias yang cukup unik nih teman-teman, dengan cermin yang bentuknya itu bulat ya seperti ini. Lalu ada sebuah meja yang menggantung serta sebuah kursi. Nah, untuk di depan ranjang tidur ini tidak ada apapun ya teman-teman di dindingnya, hanya ada saklar-saklar lampu untuk area kamar dan sebuah stop kontak. Kalau ini dipasang sebuah televisi mungkin lebih bagus kali ya teman-teman, jadi nggak kosong banget area dindingnya. Nah, untuk di sisi kanan dari meja rias ini terdapat sebuah pintu nih yang merupakan akses balkon luar nih teman-teman. Di balkon ini tidak ada apa-apa ya teman-teman, hanya terdapat mungkin ini tangki water heater ya teman-teman ya, dan fan outdoor dari AC yang ada di unit kamar ini nih teman-teman. Yang bikin shock
Ketika kami menginap di sini, pas saya mandiin anak-anak, tiba-tiba lampunya mati dong teman-teman. Akhirnya kami komplain ke petugas. Selain komplain soal lampu mati, kami juga sempat komplain yang lain. Seperti lantai kamarnya tuh kayak nggak disapu sama dipel teman-teman. Karena begitu lepas sepatu, kaki tuh rasanya nggak enak banget. Dan yang paling kelihatan, pas habis dari kamar mandi, langsung ada ceplakan kaki hitam di mana-mana teman-teman. Selain itu, water heater kamar mandinya juga nggak berfungsi nih. Jadi kami udah nyalain airnya, udah tunggu sekitar 40 menit tapi airnya nggak panas-panas juga teman-teman. Kemudian untuk sabun di kamar mandi ini juga keras banget pumpnya, jadi kayak nggak bisa ditekan gitu untuk sabunnya. Mungkin unit ini lama nggak disinggahi ya teman-teman kayaknya, karena sabun cairnya aja tuh sampai nggak bisa dipump. Akhirnya kami diganti sabunnya nih sama staffnya. Dan terakhir yang bikin shock berat ya mati lampu ini tadi, jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi pas kita lihat area lorong, untuk lampu lorongnya tuh nyala teman-teman, liftnya juga nyala, jadi kayak kamar kita aja yang mati. Nah, mungkin saran ke pihak hotelnya ya teman-teman, misal kamarnya belum dipastikan ready untuk digunakan, belum siap gitu ya, kayaknya lebih baik disampaikan ke tamunya aja deh, daripada tamunya udah masuk tapi ternyata kamarnya tuh belum siap pakai. Akhirnya nggak lama ada staf hotel yang datang teman-teman, dan bilang kalau kamar kami diganti ke unit lain, dan petugasnya tuh nungguin kami ya untuk bersiap-siap dari kamar ini untuk di kamar ke unit yang lainnya. Nah, kamar kami diganti ke tipe kamar Premier Suite nih teman-teman kayaknya, karena secara ukuran dari kamar yang sebelumnya tuh agak beda teman-teman, lebih besar sedikit. Kalau kamar kami yang di awal yang kami singgahi itu ada di lantai 12 nomor 9, sedangkan untuk kamar penggantinya itu ada di lantai 19 nomor 21 teman-teman. Dan kami diantar nih sama staffnya. Kita langsung room tour yuk teman-teman untuk tipe kamar ini. Dimulai dari pintu masuk ya. Di balik pintu masuk ini terdapat denah dan panduan jika terjadi sesuatu di gedung ini nih teman-teman. Di sisi kanan begitu kalian masuk ini terdapat wastafel dan sebuah lemari gantung yang terbuka yang berukuran cukup besar ya teman-teman, yang bisa kalian gunakan untuk meletakkan barang bawaan kalian. Di sini tersedia 4 buah gantungan pakaian, kemudian ada 3 buah pasang slipper, lalu ada sebuah laundry bag lengkap dengan press list laundrynya juga, serta sebuah stop kontak yang menempel di dinding di bagian bawah dekat lemarinya nih. Dan di sisi kanan dari lemari ini merupakan area ruang tamunya nih teman-teman. Layout ruang tamu kamar ini berbeda ya dengan kamar yang sebelumnya. Di sini lebih luas teman-teman untuk area ruang tamunya. Untuk ruang tamu ini dilengkapi dengan set sofa yang berukuran cukup besar, lengkap dengan mejanya juga nih. Selain itu, di sini juga tersedia sebuah televisi yang diletakkan di atas sebuah nakas ya teman-teman. Untuk di atas mejanya di sini terdapat brosur dari layanan restoran hotelnya nih teman-teman. Barangkali kalian lapar terus males keluar, nah kalian mungkin bisa pesan makanan di restoran hotelnya untuk diantar ke kamar. Selain itu, di Hotel Horizon ini juga tersedia layanan car wash and wax service nih teman-teman. Jadi kalau kendaraan kalian kotor, perlu cuci atau ingin di wax kalian bisa langsung menghubungi nomor yang tertera di sini nih. Nggak perlu pergi jauh-jauh keluar hotel. Kemudian di belakang nakas televisi ini terdapat meja atau nakas lagi nih teman-teman, yang mungkin ini digunakan sebagai area minibar juga ya. Tapi di sini tidak ada kulkas mininya ya teman-teman. Kalau info dari staffnya, untuk kulkas mininya ini by request teman-teman. Jadi kalian request dulu ingin kulkas mini, nah nanti dianterin tuh kulkasnya. Selain itu, di sini juga tersedia sebuah tempat sampah untuk area ruangan ini teman-teman. Nah, di atas mejanya ini tersedia sebuah stop kontak yang menempel di dinding. Lalu ada sebuah teko atau jar untuk wadah air, ada termos pemanas air juga, ada 2 buah cangkir lengkap dengan pengaduknya. Kemudian ada komplementari seperti teh, kopi, gula, dan creamer. Nah, di sini juga terdapat kartu informasi yang menginformasikan jika kalian ingin mengisi air minum, kalian bisa mengisinya di dispenser yang tersedia di koridor, teman-teman. Karena tadi pas perjalanan ke sini juga kami lihat ada beberapa dispenser ya yang ada di koridor. Oh ya, ini terdapat 2 buah set piring dan sebuah mangkok karena memang sebelumnya kami pesan ke staffnya untuk pinjam alat makan, teman-teman. Untuk di depan dari meja minibar ini terdapat 2 buah pintu kamar tidur nih teman-teman. Pintu yang paling dekat dengan meja minibar ini merupakan pintu kamar anak nih. Di sini terdapat 1 ranjang single, set meja rias yang lengkap dengan cermin serta sofa puffnya.
Nah, sebelum ke ruang tidur utama, di dinding antara dua kamar ini terdapat sebuah telepon nih teman-teman. Tapi kami belum coba ya untuk telepon ini tuh berfungsi atau tidak. Karena pas ada nomor WhatsApp, kami menghubungi pihak hotel melalui nomor WhatsApp aja teman-teman. Tidak melalui telepon ini. Nah, ini ruang kamar tidur utamanya nih. Begitu buka pintu, kalian akan langsung melihat set meja rias yang lengkap dengan cermin bulat serta sebuah kursi teman-teman. Di atas meja riasnya ini terdapat sebuah barcode informasi terkait hotel Horizon Suite Istora Bekasi ini. Lalu ada brosur dining in room juga. Kemudian ada brosur promo jika kalian menginap di sini dengan memesan langsung ke hotelnya tanpa melalui aplikasi OTA untuk tipe kamar Family Suite ataupun Premier Suite. Kalian akan mendapatkan 2 tiket ke Taman Rekreasi Air teman-teman. Itu Go Wet Water Park. Dan harga tersebut sudah termasuk untuk sarapan di hotelnya juga ya. Dan ini ranjang tidurnya nih. Ranjang ini berukuran king ya. Dilengkapi dengan lampu tidur dan meja kecil di sisi kiri dan kanan ranjang. Untuk di meja sisi kanan ranjang ini terdapat saklar lampu dan sebuah stop kontak nih. Lalu tersedia beberapa lembar kertas dan pensil di atas mejanya, serta sebuah kartu untuk survei atas pelayanan di Hotel Horizon Suite Istora Bekasi ini nih teman-teman. Sedangkan di meja sisi kiri ranjang, sama seperti kamar sebelumnya, ini terdapat sebuah stop kontak dan saklar lampu tidur, serta sebuah kartu yang berfungsi sebagai pemberi tanda apakah kalian ingin mengganti spray atau handuk. Jika ingin ganti spray, maka letakkan kartunya di atas ranjang tidur, dan jika ingin ganti handuk, letakkan di area kamar mandi. Untuk di bagian depan ranjang tidurnya juga sama seperti kamar sebelumnya, hanya terdapat beberapa saklar lampu kamar dan sebuah stop kontak nih. Dan untuk area kamar mandi atau toiletnya ini ada di balik pintu di sisi sebelah kanan dari kamar utama nih teman-teman. Untuk area toiletnya di sini lebih luas sedikit dibanding kamar yang sebelumnya tadi teman-teman. Di sini juga masih sama ya. Terdapat sebuah cermin, lalu ada wastafel, ada sebuah tempat sampah untuk area toiletnya, dan di atas wastafelnya ini tersedia 2 buah gelas untuk berkumur, lalu ada amenities seperti 3 buah set dental kit, shower cap, sanitary bag, dan kam. Untuk area kamar mandinya juga sama ya, di sini tersedia shower yang diberi pembatas dengan kaca transparan ya teman-teman. Tapi alhamdulillahnya di sini air panasnya berfungsi ya teman-teman. Selain itu di sini juga tersedia body wash, shampoo dan conditioner juga nih. Selain itu juga tersedia 2 buah handuk ukuran besar yang diletakkan di rak handuk di depan pintu shower nih teman-teman. Serta terdapat sebuah kloset. Kita kembali keluar yuk. Nah, dari area ruang tamu ini terdapat kaca yang bisa melihat ke area kolam renang nih teman-teman. Jadi untuk kamar ini tuh view-nya bukan city light dari kota Bekasi ya, melainkan view gedung apartemen di Taman Iswara ini teman-teman, serta area kolam renang juga di bagian bawah. Dari kamar anak tadi juga terdapat jendela aktif nih teman-teman yang bisa dibuka, dan ternyata ini menuju area balkon nih. View dari kamar anak ini juga sama ya, yaitu view gedung apartemen Taman Sari Iswara ini teman-teman. Termasuk untuk di ruang kamar tidur utama nih. Ini terdapat sebuah pintu akses menuju area balkon. Tapi untuk pintu ini terkunci ya, tidak seperti kamar yang sebelumnya. Nah, kalau dari informasi ketentuan yang menempel di pintu akses ini, untuk balkon ini sih harusnya di kamar nomor 9 yang lantai 12 tadi juga terkunci ya. Tapi kenapa tadi bisa dibuka ya? Mungkin petugas hotelnya lalai mengunci atau bagaimana, saya juga kurang paham ya teman-teman. Karena memang sepertinya kamar nomor 9 di lantai 12 tadi itu belum benar-benar siap dipakai ya teman-teman. Mereka belum ngecek udah ready atau belum. Nah, ini menu makanan yang kami pesan via online nih teman-teman. Jadi kami pesan bakmi goreng ala Jogja, kemudian bakmi rebus ala Jogja, serta nasi goreng maut, yaitu nasi yang dicampur sama mie. Dan pada saat kami makan, tiba-tiba ada staf hotel yang datang mengantar kulkas mini teman-teman. Tadinya saya pinjam kulkas mini ini untuk tempat penyimpanan ASI, karena kan saya masih memberi ASI ya teman-teman ke anak bayi nih.
tapi dipamping. Nah, niatnya asi-asi yang sudah dipamping itu saya taruh ke dalam kulkas mini ini. Tapi begitu saya buka kulkas mininya, ini kayak bau apa ya, bau apek sama ada jamur-jamur kayak gini teman-teman. Maksudnya kenapa nggak dibersihin dulu gitu ya, nggak dipastiin kalau kulkasnya tuh dalam keadaan siap pakai gitu, udah bersih, udah nggak bau apek gitu kan. Ini tuh kulkasnya kayak nggak dibersihin, langsung diantar aja ke sini gitu. Jadi ya percuma juga saya minta kulkas mini ya. Nggak mungkin juga saya taruh AC di dalam kulkas yang kayak gini. Dan setelah selesai makan, kami istirahat teman-teman. Dan ini keesokan harinya. Selamat pagi. Ini adalah view dari kamar utama di kamar yang kami singgahi nih teman-teman. Viewnya adalah gedung sebelah, yaitu gedung apartemen Taman Sari Iswara. Lihat, anak-anak masih pada pules banget ya tidurnya. Dan ini penampakan area kolam di pagi hari dari kamar yang kami singgahi nih teman-teman. Masih sepi banget ya area kolamnya. Oke, sambil tunggu anak-anak bangun, saya bersiap untuk sarapan dulu nih sama Pak Su. Nah, setelah anak-anak semua bangun, baru kami bergegas ke restoran untuk sarapan. Ternyata untuk salah satu dispenser yang tersedia di koridor itu ada deket pintu masuk ruang kamar kami teman-teman. Jadi misalnya kami butuh air untuk minum, kami tinggal buka pintu aja nih dan udah langsung ketemu sama dispenser yang ada di depan kamar kami teman-teman. Oke, kami turun ke lantai lobi untuk menuju ke restoran nih teman-teman. Restorannya seperti yang kemarin kami spill ya, yaitu restoran Santan namanya teman-teman. Masih agak sepi ya untuk area restorannya, atau mungkin kami yang terlalu pagi ya. Untuk area restorannya ini tidak terlalu besar ya teman-teman, tapi cukup banyak kursi yang tersedia di sini. Dan untuk menu makanannya di sini tersedia roti tawar lengkap dengan selai, ada mesin pemanggang rotinya juga. Di sebelah kanannya ini terdapat bar perteluran nih yang bisa kalian request juga ya untuk olahan telurnya mau dibuat seperti apa. Selain itu di sini juga tersedia kentang wedges, lalu ada bar nasi jinggo juga nih dengan pilihan lauknya, ada orek tempe, ada telur suwir, dan ada mie goreng. Lalu di sini juga tersedia rebus-rebusan nih teman-teman, berupa jagung dan ubi rebus. Selain itu, di bar lain ini tersedia bar salad sayur yang bisa kalian racik sendiri nih untuk pilihan sayurannya. Kemudian di sini juga ada salad buah serta aneka buah potong nih teman-teman. Kemudian ada bar dessert lainnya juga ya teman-teman yang tersedia di sini. Nah, untuk dessertnya di sini tersedia puding, kemudian ada donat, olahan roti, sepertinya ini Ali ya teman-teman ya. Lalu ada slice cake, serta ada bubur pacar Cina dan bubur ketan hitam nih yang lengkap dengan santannya juga. Selain itu, di sini juga ada takoyaki nih teman-teman, dengan pilihan isiannya itu berupa bakso sapi, bakso ikan, kemudian ada cumi atau sayuran juga bisa nih. Kalau misalnya kalian mungkin alergi sama ikan atau cumi dan kalian vegetarian, mungkin bisa takoyakinya diisi dengan sayuran aja ya. Di sini tersedia kol dan sawi teman-teman. Kemudian di sini juga tersedia gorengan tahu, lalu ada gorengan tempe juga yang lengkap dengan pilihan sausnya nih. Nah, di sebelah meja gorengan ini tersedia bar soto kudus nih teman-teman, lengkap dengan sambal, kecap, dan jeruknya juga yang bisa kalian tambahkan sesuai selera kalian nih. Selain itu juga terdapat bar bubur ayam dengan aneka toppingnya yang bisa kalian racik sendiri ya teman-teman. Nah, yang cukup unik di sini tersedia bar atau stand untuk jamu-jamuan nih teman-teman. Tapi stand atau bar yang tersedia untuk jamu-jamuan ini lucu ya, bukan berbentuk meja ataupun ala-ala gerobak, tapi ini berupa motor klasik nih teman-teman, yaitu motor klasik Honda tipe C70 ya kalau nggak salah ini teman-teman. Untuk jamu yang tersedia di sini pilihannya ada jahe wangi, ada kunyit asam, dan ada beras kencur nih. Dan di bar yang lainnya ini tersedia aneka kerupuk, lalu ada aneka sambal juga, ada gulai ayam, ada olahan ikan black pepper, ada cah kailan garlic, lalu ada soun goreng, ada nasi goreng Hongkong, serta nasi putih nih teman-teman.
Oh ya, untuk yang suka sereal juga nggak perlu khawatir ya. Di sini tersedia juga nih untuk sereal dengan pilihan pelengkapnya ada fresh milk dan coklat milk nih. Dan di sisi yang lain ini juga terdapat bar minuman nih. Di sini tersedia aneka teh tubruk yang bisa kalian racik sendiri ya, seperti teh cap gopek, teh cap dandang, teh cap jenggot, teh cap golpara, serta tersedia kopi house blend juga nih teman-teman. Tinggal kalian seduh aja sesuai selera nih, kalian mau teh yang mana ataupun mau minum kopi. Di sini juga sudah disediakan air panas yang tersedia di dalam termos besar seperti ini nih teman-teman. Selain itu juga tersedia minuman dingin nih seperti jus jambu biji, jus jeruk, dan infus water. Dan untuk menu makanan yang kami cicipi yaitu ada nasi goreng Hongkong, ada gulai, soun goreng, sama cah kailan nih teman-teman untuk saya. Dan pasu juga sama ya, kurang lebih menunya seperti ini. Lalu untuk anak-anak ada telur dadar, ada roti panggang, ada sereal, sama nasi Hongkong nih sedikit untuk kakak hau. Kami juga nyicipin bubur ketan hitamnya dan takoyakinya juga nih teman-teman sebagai penutupnya. Dan selesai sarapan, anak-anak ngajak berenang teman-teman. Jadi kami langsung bergegas ke area kolam yang ada di lantai M. Untungnya tadi pas sarapan sekalian bawa baju renang ya. Jadi emang buat jaga-jaga kalau misalkan mereka minta berenang biar nggak bolak-balik ke kamar. Dan ternyata bener aja kan, mereka langsung minta berenang begitu selesai sarapan. Bagi tamu hotel yang ingin meminjam handuk, kalian bisa pinjam ke pihak hotel melalui nomor WhatsApp yang tertera di sini teman-teman. Dan ini area kolam renangnya nih. Di sini tersedia cukup banyak sunbed dan set sofa kayu seperti ini ya teman-teman. Untuk area kolam dewasanya cukup luas ya. Dan karena kolam renang ini di tengah-tengah di antara gedung apartemen Taman Sari Iswara dan gedung Hotel Horizon, jadi cukup teduh ya untuk area kolamnya karena tidak terkena sinar matahari teman-teman. Apalagi kota Bekasi yang kata orang-orang kan panasnya pakai banget ya. Nah tapi di sini kayaknya kolamnya teduh-teduh aja ya walaupun panas. Jadi nggak begitu kerasa teman-teman panasnya karena terhalang oleh gedung-gedung tinggi ini. Nah ini peraturan penggunaan area kolamnya nih. Oh ya, di sini terdapat ruko-ruko yang masih kosong nih teman-teman. Belum ada yang menyewa. Untuk ruangan yang paling ujung ini ternyata merupakan tempat gym nih teman-teman. Untuk masuk ke area gymnya ini agak muter ke belakang ya. Dan karena saya sambil ngawasin anak-anak di area kolam, jadi mohon maaf ya teman-teman, saya nggak shoot untuk bagian dalam area gymnya. Tapi ini terlihat kok ya dari luar untuk alat-alat gym yang tersedia, dan cukup banyak juga untuk alat-alatnya, cukup variatif. Asik ya teman-teman nge-gym sambil lihat view kolam renang seperti ini. Lanjut yuk kita ke kolam anaknya. Jadi untuk area kolam anaknya ini agak turun ke bawah ya teman-teman. Dan ini area kolam anaknya nih. Teduh banget ya untuk area kolam anaknya karena benar-benar ada di bawah gedung apartemen nih teman-teman untuk area kolam anaknya. Begitu kami sampai di sini, ternyata ada petugas yang keliling nih teman-teman. Dan kami ditanya sama petugasnya, kami dari apartemen atau dari hotel dan dari kamar nomor berapa. Dan sepertinya petugas ini merupakan dari manajemen apartemen nih kayaknya teman-teman kalau ngelihat dari pakaian seragam yang dipakai. Untuk area kolam renang anak ini cukup dangkal ya teman-teman. Kedalaman airnya hanya sekitar 30 cm aja nih. Di sini juga tersedia beberapa sunbed dan set sofa kayu juga ya. Dan bener-bener proper banget ya teman-teman untuk set sofa kayunya di sini. Si anak bayi juga bisa tiduran di sini nih dengan nyaman. Karena kalau di sunbed kan khawatir basah ya. Sedangkan kalau di set sofa kan cenderung kering kayaknya. Oh ya, untuk area kolam renang ini beroperasi mulai dari pukul 7 pagi sampai dengan pukul 10 malam nih teman-teman. Nah, di sini juga tersedia tempat bilas outdoor nih. Jadi buat kalian yang mau berenang, disarankan untuk bilasan dulu sebelum dan setelah berenang teman-teman. Jadi kalian bisa bilasannya di sini nih, nggak perlu ke kamar mandi atau ke toiletnya ya. Di sini juga terdapat semacam pool bar ya teman-teman, namanya relung kopi. Jadi buat kalian yang mau ngopi atau butuh cemilan atau makanan ringan ketika ada di area kolam renang,
kalian bisa memesannya di sini teman-teman. Atau mungkin sekedar ingin ngobrol santai, ngopi santai sama temen gitu ya dengan view kolam renang. Nah, kalian bisa juga nih ke area pool bar ini. Untuk kedalaman kolam dewasa ini sekitar 1,1 meter aja nih teman-teman ya. Jadi nggak begitu dalam untuk kedalamannya. Tapi kalau buat anak-anak tetap harus diawasin ya. Apalagi anak-anak kami nih. Mereka wajib banget kalau ke kolam ini tuh bareng sama Pak Su. Nah, di belakang area pool bar ini merupakan area ruang bilas dan toilet nih. Kita masuk yuk untuk ke area ruang bilas dan toilet wanitanya. Di sini terdapat sebuah cermin yang berukuran cukup besar, lalu ada 3 buah wastafel, kemudian tersedia loker-loker juga ya teman-teman sebagai tempat penyimpanan barang-barang kalian nih. Mungkin kalian butuh tempat penyimpanan barang ketika kalian ingin berenang atau ingin nge-gym. Nah, kalian bisa pakai loker ini nih. Di sini juga sudah dilengkapi dengan kuncinya juga ya teman-teman untuk lokernya. Selain itu di sini juga tersedia 4 ruang bilas dan 2 ruang toilet nih. Nah, selesai anak-anak berenang, main air, kami langsung kembali ke kamar teman-teman untuk bersiap dan check out. Dan ini penampakan area lobby ketika di siang hari waktu kami check out teman-teman. Oke, sekian review dari kami teman-teman untuk Hotel Horizon Suite Iswara Bekasi dengan tipe kamar Family Suite dan Premier Suite. Nah, kalian silakan pilih yang mana yang menurut kalian lebih baik ya. Jangan lupa untuk kalian subscribe akun channel YouTube kami, share dan like video kami jika kalian suka dengan review-review kami. Terima kasih sudah menonton.